Depi ujun dah tu. Kadang-kadang bak tanya hang tak tahu hina hang uji deh kau ujun. Ngagai buno kamu di masjid. Hang ujun. Depon Abun Talib daerah Cunun. Kota ada bak ujun. Tiba pekat tamli yun. Ano leleh dia? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'd. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana oleh Allah bagi beri kita nasihat badan dan pikiran dalam keadaan usianya rasa berhadiah dari tempat yang untuk satu ini lagi biasa sesi malam hari. Kemudian selalu itu saya patut bagi saya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang mana dengan adanya beliau kita tahu pengetahuan, tahu nikmatnya Islam dan tahu tata cara bagaimana hidup di dunia. Yang kamu muliakan boleh tanya bersama Abu Ishaq yang kami berhadir di tempat kamu dulu. Di malamnya sama-sama tanya tadinya kajian yaitu kajian daripada Ustaz Sirus Salikin sebagai biasa minggu ketiga setiap bulan yaitu dengan Abu Ishaq. Mudah-mudahan apa yang kita usahakan malam ini, apa yang kita dengar untuk manfaat untuk kehidupan kita ke depannya. Tidak akan terpanjang mukadimah, jadi karena panjang mukadimah langsung bertanya utama pengajian untuk gure yang mempersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma zidna ilma wa fahma wa alhiqna bis salihin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hasna idza syi'ta sahla fasahhil lana. Qala mu'allifu rahimahullah wa nafa'na bi'ulumihi amin ya rabbal alamin. Wa natawassalu ilaika ya Allah bi karamati ulamaika wa awliyaikal karim wa muallimina rahmatullah alaihim kullihim ajma'in wa bijahi sayyidil mursalin sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Jadi pelajaran kitanya di bab malamnya senambung daripada bulan yang kala, yaitu rujukan katanya kitab Syarus Salikin yang tak pelajari tentang ilmu tasawuf atau ilmu tariqat atau ilmu suluk atau dinamakan juga dengan ilmu batin. Soal jika kita ditanyai orang
dengan apa membaikkan akan hati itu supaya baik dengan dia segala anggota yang zahir itu, maka jawab olehmu bahwa membaikkan hati itu dengan mengamalkan ilmu tariqat, yakni ilmu sufi, dan membanyakkan zikrillahi ta'ala. Karena tiada jadi baik hati itu melainkan dengan menjalani ilmu tarikat ahli sufi, yakni dengan belajar ilmu tarikat kepada ahlinya serta mengamalkan akan dia, dan serta mengambil talqin yakni pelajaran zikir dan bai'ah kepada guru yang mursyid yang sampai silsilahnya itu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam hingga kepada Jibril hingga kepada Haqqullah subhanahu wa ta'ala jalla wa azza, dan membanyakkan zikir yang diambilkan talqinnya itu daripada gurunya itu, dan serta mengerjakan ia akan segala wirid-wirid dan segala ratib-ratib yang diambilkannya daripada gurunya itu dengan tiada cedera, sekira-kira dengan dibangsakan ia kepada tarikat gurunya itu. Ya, benar. Jadi mantang senambung daripada bab yang pertama kitab Syarhus Salikin jilid yang ke-10 tentang keajaiban-keajaiban yang na dalam hati. Tadi gede tanyong dia orang yang tanyong. Pakriban cara dia tanya tapegat hati tu. Membaguskan hati. Jawab. Tak jawab cara pudip atau pegat hati dengan cara mengamalkan ilmu tariqat, atau nama lain ilmu tasawuf, atau juga nama lain ilmu suluk, nyanban cara memperbaiki hati. Yang ilmu tariqat tersebut tacok nibak gure-gure katanya yang mursyid, yang mengisyaratkan, yang menghidayahkan katanya, yang petunjuk katanya kepada jalan yang teruk katanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, kah? Karena dia katanya dalam menuju kepada Allah Subhanahu wa taala kita nyonya mengakui mandum sadiku ilallah, sedang berjalan menuju kepada Allah. Sehingga timbul pertanyaan yang tetap pertanyaannya tajawab kedua tu. Apakah sampai kita kepada Allah atau tidak? Itu pertanyaannya. Jawab ba'dra di masing-masing. Jalan menuju kepada Allah ada tahapan-tahapan. Nah, tahapan-tahapan yang istilah dalam kitab dengan aqabah. Ada jenjang-jenjangnya sehingga kita sampai kepada Allah. Ya? Yang gepenan dengan jenjang tersebut dengan aqabah. Apa itu aqabah? Aqabah ialah ibarat daripada perumpamaan jalan yang ada di lereng gunung. Yang istilah dengan aqabah. Artinya apa? Penuh dengan liku-liku, penuh dengan dura, dengan bebatuan dan sebagainya. Sehingga orang yang berjalan di lereng gunung tersebut, na yang rebah, na yang duka, na yang haik jali, ya, na yang teruk dan na yang hana teruk. Itu dinamakan dengan aqabah atau jenjang katanya teruk kepada Allah. InsyaAllah bab malam yang mulianya kita coba jelaskan. Ada 7 buah aqabah, 7 buah tahapan katanya baru teruk kepada Allah. Kita jelaskan ubina kemampuan dan ehna masa yang kita jelaskan, ehna dan kiban aqabah-aqabah tersebut yang wajib kita tempuh di katanya baru teruk kepada Allah. Menyahana tertempuh teruk kepada Allah. Aqabah yang pertama
yaitu aqabah ilmu dan ma'rifah. Itu yang pertama sekali. Mesti kita melalui, menjalani aqabah ilmu dan ma'rifah tersebut. Apa itu aqabah ilmu dan ma'rifah? Ilmu salah satu jalan yang paling spesial untuk teruk kepada Allah. Yakni orang yang menuju kepada Allah tanpa ilmu nya hantruk Allah. Hantruk. Wujud. Karena dalam perjalanan katanya menuju kepada Allah nyanna tangkulak yang preh. Tangkulak bahasa jamun, perampok, penyamun yang menunggu getanya yang ladu bak jalan yang tangkulak atau penyamun. Jadi na tangkulak yang fresh getanya sehingga getanya hantruk kepada Allah. Ya kan? Getanya tidak mengetahui dan tidak makrifah tentang Allah, tapi ke tangkulak tersebutlah itu dia yang Allah. Tangkulak iaitu iblis dan bala tentaranya. Ipreh le iblis tu. Wate tajak abah Allah yang tikai ipreh le iblis. Gutanya Allah hana ma'rifah. Yang kejut, yang paling utama dalam gutanya menuju kepada Allah ilmu dan ma'rifah. Murid dengan ma'rifah di sini ma'rifatullah. Bukan ma'rifah lain-lain. Apa itu ma'rifatullah? Mengenal Allah. Nyan alih bahasa daripada bahasa Arab kepada bahasa Kedanyo. Apa itu arti ma'rifah? Mengenal Allah. Apa itu arti mengenal? Saya jelaskan bacut. Walaupun yang kajian tauhidnya ya, nyan memang hak agak nyan. Cuma saya jelaskan bacut karena bertautan. Karena apa itu ma'rifah? Ma'rifah al-jazmul muwafiqu lil waqi' an dalilin. Nyan ma'rifah. Keyakinan yang sesuai bagi kejadian beserta ada dalilnya. Itu ma'rifah. Apa itu ma'rifatullah? Yakin katanya na Allah. Yang teryakin adanya Allah, punya Allah. Serta setelah kita meyakini adanya Allah dan Allah yang teryakini benar Allah, ada dalilnya dong. Yan, itu ma'rifah. Seseorang yang tidak meyakini adanya Allah, itu tidak ma'rifah. Bukan mengenal lagi katanya turi pagusi, turi presiden, turi gubernur dan sebagainya, bukan. Meyakini adanya Allah. Mengapa meyakini? Dengan hati. Ya, yang meyakini adanya Allah, punya Allah. Al-muwafiq lil waqi'. Sesuai bagi kejadian, artinya benar-benar dia itu Allah. Serta ada dalilnya. Ya. Mengapa teman teryakini adanya Allah? Dengan mengenal sifat-sifatnya Allah, dengan mengetahui sifat-sifatnya Allah. Itu ma'rifah. Itu aqabah yang pertama yang mesti dikatanya kita pelajari supaya teruk tu ba Allah. Yang jalan-jalan teruk ba Allah dengan ibadah katanya. Sehingga guru katanya Imam Al-Ghazali rahimahullah nekun dalam sebuah kalam, la tasihul ibadah illa bima'rifatil ma'bud. Yang arti secara lahir, hana sah ibadah kecuali dengan mengenal ma'bud, dengan mengenal siapa yang kita sembah, yaitu Allah. Hana sah ibadah seseorang kecuali dengan mengenal siapa yang disembahnya. Ya. Ada yang menafsirkan makna la tasihul ibadah illa bima'rifatil ma'bud dengan zahir kalimat tersebut hanasah, bid hanasah. Ada yang menafsirkan
La tasihul ibadah illa bi ma'rifatil ma'bud, kalam Imam Ghazali, dengan tiada berpahala ibadahnya. Artinya apa? Dua tafsir tersebut merugikan bagi katanya yang hana ma'rifatullah dalam ibadah katanya. Ya, maka sebelum katanya berbicara tentang ma'rifatullah, mesti dulu berbicara apa itu ma'rifah. Kan benar? Putar ma'rifah. Kalau kita jelaskan sekilas, insya-Allah nyan kan materi katanya, materi gurau katanya yang lain, yaitu meyakini adanya Allah. Yang meyakini adanya Allah, punya Allah. Bangan pun yakini adanya Allah, punya Allah dengan dalil-dalilnya. Orang yang meyakini adanya Allah, Allah yang diyakini nya Allah, tetapi tidak ada dalil gepenan orang tersebut, yaitu orang taklid. Orang taklid dalam ilmu ma'rifatullah, dia mengenal Allah ma'rifatullah, tetapi dia tidak mengetahui dalilnya, itu taklid. Orang taklid khilaf ulama tentang keabsahan imannya. Di antara lain Imam Haramain menyatakan tidak sah iman orang yang taklid. Bahkan ada tambahan kalam yukhallidu finnar. Lazim dengan tidak sah iman, kekal dalam neraka. Nauzubillah. Itu konsekuensi bagi orang yang ma'rifatullah tetapi tidak mengetahui dalil, apalagi orang yang tidak ma'rifatullah. Orang yang turi Allah ma'rifatullah tanpa dalil, lagi lima kat situ. Lagi orang lagi lima keadaan lima kat situ. Mururun ho kenan. Ya benar. Wujud na Tuhan tu. Oh kagak berali mak dong ayah kana Tuhan kagak kenai. Kagak berali gurau don na Tuhan kagak kena toh dalil na Tuhan, wallahu alam. Ana mau. Toh dalil qidam Allah, toh dalil baqa Allah, ana mubhum. Itu namanya orang yang ma'rifatullah tidak mengetahui dalil, itu namanya orang yang taklid. Man qallada fit tauhidi imanuhu lam yakhlu min tardid. Orang yang taklid dalam ilmu tauhid, imannya itu tidak sunyi daripada keraguan. Iman orang yang taklid, ma'rifahnya seorang yang taklid tidak sunyi daripada keraguan. Gimana makna? Mafhum ji? Punya bahasa kata ngegentut gop berbah. Itu gentut berbah dia. Kalau ngangai badai lebih dalam. Artinya apa? Menyetruk ahli-ahli syubhat, ahli-ahli bid'ah yang membalak-balik fakta, mengatakan Islam mengenal Tuhan mudih, Tuhan di langit, Tuhan mujara, bagah-bagah dipuia. Punya orang yang tidak mengenal dalil ma'rifatullah. Itu yang pertama, akabah yang pertama, penting. Yang pertama ilmu wal ma'rifah. Itu jenjang yang pertama, katanya orang yang mengakui dirinya sadiku ilallah. Orang yang mengakui dirinya berjalan menuju kepada Allah. Akabah yang kedua. Akabah yang kedua yaitu akabah taubat. Sering kita mendengar tentang taubat. Bahkan banyak guru-guru katanya menganjurkan kita, menasihati kita, mari kita bertaubat. Ketahuilah, taubat itu salah satu daripada ibadah yang paling bagus setelah iman. Taubat sabah ibadah yang paling get. Baik tak fikir katanya putar taubatnya pu binatang kan. Taubat itu ibadah yang spesial setelah iman. Dia begah dari Rasulullah, man taba ani dzunub kamal la dzambalah. Orang yang taubat daripada dosa seperti orang yang tidak pernah berbuat dosa, dengan catatan taubatnya itu punya taubat, artinya besar taubatnya. Karena itu catatannya. Baru berlaku
atau itamung dalam hadis Rasulullah, man taba'ani dzunub kama la dzambalah, taubatnya itu bunyi taubat. Ya, artinya apa? Mesti ada syarat-syaratnya atau syarat-syaratnya taubat. Punya hansip syarat taubat, maka secara lughah, secara umum, taubat ialah tanzihul qalbi anid dzunub. Yang taubat, definisi daripada taubat, tanzihul qalbi anid dzunub, membersihkan hati daripada dosa. Bukan membersihkan jawareh, bukan membersihkan tangan, membersihkan kaki, membersihkan mata dan sebagainya. Tanzihul qalbi, membersihkan hati anidzunub, daripada dosa. Lazim dengan hati telah bersih daripada dosa, jawareh pun ikut, jawareh anggota tubuh ikut bersih juga. Memenyati hanaget tentang jawareh atau anggota tubuh pun hanaget. Itu definisi daripada taubat, membersihkan hati daripada dosa. Syarat taubatnya, ngaji kurung taubat, ada 4 perkara mesti kita lakukan. Bertatu'ah syarat-syarat taubat, baru katanya gepenan orang yang taubat, yang roh dalam hadis Nabi, man taba'ani dzunub kama la dzambalah. Orang yang taubat daripada dosa seperti orang yang tidak pernah berbuat dosa. Sebelum terjelaskan syarat-syarat taubat, kiban maksud lagi urang hana pubut dosa. Dosa orang yang taubat lagi ibarat papun tulis kalau tercoret-coret lalu tapuh lom. Orang yang meninggalkan dosa tetapi tidak taubat, itu bedanya dengan orang yang taubat dengan meninggalkan dosa. Orang yang meninggalkan dosa dengan taubat, bedanya apa? Ada perbedaan. Orang yang meninggalkan dosa dengan taubat, dosa yang terdahulu itu dah ada, enggak ada lagi, habis untuk lagi. Ya. Orang yang meninggalkan dosa tanpa taubat, dosa yang terdahulu masih kekal, cuma hana tamah-tamah li terkai. Nya perbedaan orang yang hana li pubut dosa tetapi tidak taubat daripada dosa tersebut, dosa yang dia kerjakan dulu manteng kekal. Hama hanam tamah le, pujud teku hana le mujudi le, hana le main game online le, ya hana le peng. Bukan karena takut dosa, bukan karena tobat, karena kagazin. Kabih tanah-tanah belang, kabih rumah-rumah, kabih motor-motor ngejudi online. Itu bukan orang tobat. Dia itu meninggalkan permainan judi yang judinya haram karena dia sudah miskin. Ya, pujud tengku hana nujib dia arak deku. Ka bertuh jantung, ka ngoh jantung. Ipegah li doktor sakat sigatu ni teguk arak mentang nyang ka hanali ka innalillah. Maka gepiu itu bukan taubat, tetapi tidak bertambah-tambah dosa ajib arak genyali. Dosa yang terdahulu masih kekal. Ya, nya perbedaan. Demikian juga maksiat-maksiat yang lain yang tidak taubat. Ya, benar. Kah? Syarat-syarat taubat. Bak taubat ada 4 syaratnya. Yang pertama, taubat itu al-azmu. Al-azmu. Apa itu al-azmu? Pegat perjanjian dengan Allah. Ya Allah, lu janji dengan ya Allah, hang ulang li pubut maksiat. Hang ulang li do pubut dosa ya Allah. Hang ulang li kesalahan yang kadu pubut. Itu al-azmu. Satu, buat perjanjian dengan Allah, berjanji tidak akan kembali berbuat dosa. Nyan. Ya, walaupun itu karbah lepas taubat lam. Cuma orang yang jatuh bak tempat sot, orang yang jatuh bak lubang yang sama, itu orang tersebut maaf lebih bodoh daripada
keledai. Ya, keledai salah satu binatang yang paling bangai keledai. Tapi prinsip keledai, berbicara prinsip bukan artinya keledai nak prinsip, salah. Keledai, ni tanda keledai. Keledai munya kamu turuk bak lubangnya nyai tanda ham turuk di. Hajak dia ratna. Ci cuba tun taran keledai, tatun petah tatun taran ruh, urangnya naruh keledai dalam tarannya. Tengok tanda jalannya hajak dia ratna. Dum talit di belakang hajak dia. Ya, seolah-olah keledai mengatakan, seolah-olah saya ini bodoh, tetapi saya tidak mau terjerumus. Hai lo rebah apa pasal? Nyai keledai, mamunya katanya rebah apa pasal? Katobat di budah di rubah dalam budah di rubah dalam so bangai katanya orang keledai. Bet pegah bet jauh, bet jauh, anda suah jauh. Kah nyamanan. Itu yang pertama, al-azmu, syarat taubat yang pertama, berjanji dengan Allah tidak kembali kepada perbuatan dosa yang kadih pernah terpubut. Yang kedua, an-nadmu, menyesali. Pegah ba Allah, ya Allah, telah lun ya Allah dah pubut dosa ya Allah. Telah lun jeb arak ya Allah. Ngan sebab lun jeb arak ya Allah, makin buta hati lun ya Allah, makin jauh lun ngan ya Allah. Bermenyesal dalam lubuk hati yang kecil, berkebit-kebit menyesal tentang maksiat-maksiat yang gedanya kerjakan. Itu syarat taubat yang kedua. Yang ketiga, tarkul ikhtiar. Apa itu tarkul ikhtiar? Meninggalkan jalan-jalan yang bisa terjerumus ke dalam dosa. Tertinggal jalan-jalan yang jalan tersebut jud ke pubut dosa alam. Nyambat. Apa sebab katanya sehingga katanya terjerumus ke dalam maksiat? Contoh maksiat tinggal salat. Itu maksiat yang rayu. Tinggal salat. Putar sebab menyebab. Sebab musabab lun tinggal sembahyang karena lun maaf kerja bak bengkel. Yang kerja bak bengkelnya ura-ura lun melabur ngusulende. Saya bengah kalung suk bajanya hana punya kalung suk kabao lun suk lom. Jadi hana di kudih tengah malam untuk lehbut baru pergi hirau. Sehingga kesan negatif dia katanya kabao tak sembahyang. Alasan melabur. Itu tinggalkan pekerjaan bengkel tersebut. Nyan syarat bagi orang yang tobat tinggal sembahyang dengan sebab kerja bengkel. Contoh. Menan. Tapi menyahana tertinggal sebab musabab katanya terjerumus kepada maksiat, itu tidak dinamakan taubat. Hanya kebenaran taubat sehingga tidak hasil pahala taubat katanya. Ya benar. Beta fikir katanya taubat itu memada dengan istighfar, bukan? Itu yang ketiga, tarkul ikhtiari. Sehingga seandainya kita menuju pada satu tempat ibadah, contoh kena jauh kena babalenya, cuma ada satu jalan, tidak ada jalan lain untuk menuju ke tempat ibadah yang contoh laginya, cuma ada satu jalan, tidak ada jalan yang lain. Tetapi kita meyakini, yakin tu setiap lon lalui jalannya sabe na maksud yang prehlun itu boleh kita meninggalkan tempat ibadah tersebut, tidak kita kunjungi. Bet saja jud hana jabut ngan gara-gara bak jalan na maksud yang kapreh katanya, dan setiap trukenan pasti tak pubut maksud. Nyamban berat untuk tarkul ikhtiar. Boleh hana jalan lain deku lun jabut kena bak baliknya deku mesti lun arah jalannya. Tapi nanti kai preh le maksud. Kai preh pakat jip minuman, kai preh le S2. Nyok siga. Kai preh le S2, ambek dengan tabu-tabu. Kai preh le macam-macam lah sebagainya. Itu maksiat-maksiat yang memang berat-berat hat. Yang boleh meninggalkan tempat ibadah tersebut hana tahadiri karena untuk menghindari maksiat. Nyanban tarkul ikhtiar. Atau dia katanya punya HP yang dalam HP-nya gaduh lalai itu dengan
Kadang nase, kadang bui. Hanya model-model kan manusia kan ase bui tu kan. Gaduh lalai ngenyan. Orang yang kan terjerumus dengan maksiat tersebut. Ngan kiban tarkul ikhtiar, tinggalkan HP. Baik pakai HP. Oma HP perlai deku pulang-pulang. Hapus atanyan. Aplikasikah dia atau pulang? Nya tapuh terus download berarti hansip syarat taubat. Yang mana? Bukan artinya kan taubat tapi S2 mentang nala gantong. Yang ganja nala gantong teman-teman. Baba astagfirullahaladzim, itu bukan taubat bohong-bohongan. Artinya tidak cukup syarat taubat. Itu yang ketiga, tarkul ikhtiar. Itu satu kepentingan. Itu tiga. Yang pertama al-azmu berjanji, an-nadmu menyesali, tarkul ikhtiar yaitu meninggalkan jalan-jalan yang bisa terjerumus ke dalam dosa yang serupa, nyan baku dalam syarat taubat. Satu lagi yang keempat, qada bahasanya bayu. Itu belum tentu ada, tentena kadang-kadang hana, artinya tidak baku. Yang keempat syarat taubat qada, yang hana. Kiban kejadian hana. Contoh, seseorang berbuat maksiat karena meninggalkan salat. Itu ada syarat yang keempat, yaitu syarat dia tobat. Yang pertama berjanji tidak meninggalkan salat, yang kedua menyesali karena dia meninggalkan salat, yang ketiga meninggalkan jalan-jalan yang menyebabkan dia tinggal salat, yang keempat mengqadha salat yang telah ditinggalkan. Itu syarat yang keempat. Maka seseorang yang mengatakan, tengku ilun kadun tobat tengku, dari apa? Dari salat tengku hanali lo tinggal-tinggal semayang tengku kadun tobat kebi-kebi lo tobat. Ya, katanya yang balik salat yang pernah tengku tinggalkan tengku qadha hana. Itu bukan tobat. Artinya hana sib syarat. Tobat daripada meninggalkan salat bukan sekedar tidak meninggalkan salat aja, tetapi mengqadha salat-salat yang pernah ditinggalkan. Ya, itu yang sangkut paut dengan Allah. Ada juga yang sangkut paut dengan hablum minan nas, orang yang mencuri harta orang lain. Tobat daripada mencuri. Yang keempat, membayar barang curiannya. Putai cok demogop. Ilung kado tobat teku hanali ke pencuri nyam barang-barang gop nanu laki hadu, nanu bayu atau nilai maah apa hanacit, itu tidak cukup syarat tobat. Ya benar. Ya, cik ya laki hadu leh. Ya laki apakah teku idon nasalah ngendro teku. Na don cu lemo don saboh jan. Cuman don menjanji don bayu memang hana halalkan menyempah lu, alhamdulillah nyan kira katanya orang yang cukup syarat taubat yang keempat. Itu yang ada syarat yang keempat. Toh contoh syarat taubat ketiga hana yang keempat, yaitu lagi contoh orang jeb minuman, urang jeb arak, nyan hana syarat yang keempat. Artinya tidak ada qadha. Ya teku kadon tobat teku daripada jib araknya tengah long qadha teku. Bukan qadha artinya jib arak habis juga kan. Artinya cukup 3 syarat. Yang pertama itu berjanji dengan Allah, menyesali, tarkul ikhtiar yaitu meninggalkan jejak-jejak atau jalan-jalan yang bisa rebah tu bapak sud. Macam mana kan? Maka 3 syarat tobat itu baku. Yang keempat itu kadang-kadang ada, kadang-kadang tidak ada, yaitu qadha atau bayar. Nyan. Sempurna kita menguasai syarat-syarat tobat tersebut, silahkan tobat. Baru gepenan gedenya urang yang tobat. Baru ruh dalam hadis Rasulullah, man taba'ani dzunub kamal la dzambalah. Barang siapa yang tobat daripada dosa seperti orang yang tidak pernah berbuat dosa. Ya. Orang yang meninggalkan dosa tanpa tobat gimana? Dosanya tidak bertambah-tambah lagi, tetapi dosa yang ada masih kekal. Itu perbedaan. Maka bukan hal yang sepele.
Ibadah taubat ini bukan hal yang sepele, ibadah yang paling spesial setelah iman. Hana mungkin katanya hana taubat, katanya tetap terjerumus tu dalam dosa, selalu dalam dosa. Rasulullah sendiri yang hana dosa ge istighfar ge begah. Dalam sebuah hadis yang artinya nebegah dari Rasulullah, lun baca istighfar melebihi daripada malik maut dia sawulun. Siura semalam lun baca istighfar melebihi daripada malik maut, malaikat pencabut nyawa dia sawulun. Pertanyaan, berapa kalikah malaikat maut, malik maut dia sawu katanya siura semalam? 70 ke? Waktu betul minit pada minit juga. Itu Rasulullah istighfar sehari semalam melebihi daripada malik maut dia tahu 70 ke. Ikutnya padunggo na surah semalam tak istighfar. Padunggo menyona du semayang leh kali 15 ke. Menyona nya pikam karat du dangil. Karuruhan. Benar. Nabi sendiri yang tidak pernah berbuat dosa tapi mengucapkan istighfar melebihi daripada 70 kali surah semalam. Malik maut dia tahu katanya 70 ke surah semalam. Orang katanya tengah duduk lagi nya Arab tua getugas. Arab tua ketugas. Kadang-kadang di antara katanya karabna innalillahi. Malik maut kagedeng. Getegur oleh Allah, hai malik maut pulang. La yuakhiruna sa'ah wa la yastaqdimun. Hana petak ke mesti detik pi hana pawai detik. Onyo ya Allah, lalai ya Allah. Lalai galak kalen. Di mana seseorang hamba, seorang manusia waktu truk malik maut nak tarik nyawang, kadang-kadang cik memang dalam jatah nak tarik nyawang gekalan tengah foya-foya, tengah kem raya-raya, tengah berbuat maksiat. Malik maut memohon izin kepada Allah. Ya Allah, lu nepi izin lu hilal boleh. Dijawab oleh Allah, "Prele dalam truk masa." Maka sering kita dengar bak gurai-gurai katanya, lagi ibarat malik maut dia sawu katanya 70 ke surah semalam, lagi katanya anak umit dia sawu buah panah yang tasalub. Tasalub buah panah, saya sawu li atas kauro kata cum beb. Tacum. Takut mak lupa aju mak apa. Kau mak beleh hanya ai kalau masa ke. Malik maut dengan Allah menan. Mak ai lu prehle mak singah melan cila mak lupa aju apa. Beleh kalau masa ai ka pajuh hendak. Malik maut ya Allah dah hilang juga ya Allah. Bakte kalau buru-buru masjid, kalau ke hilang je. Jauh Allah beleh dalam truk masa. Tetap pada saahnya. Itu kasih sayang Allah kepada kitanya. Yang kedua akabah yang mesti kita lalui jenjang kitanya teruk tiba Allah, yaitu akabah taubat. Yang ketiga, berapa dua berapa ya? Sijum lah. Sijum berarti mana? Poh 8 kurang 15. Poh kurang 15. Hai benar tu. Ya. Yang ketiga apa tu? Jenjang katanya menuju kepada Allah mesti terlalui, iaitu istilah dengan akabah awaiq atau mawani, penghalang. Ada penghalang-penghalang yang menghalangi katanya sehingga katanya tertegah sampainya katanya kepada ridha Allah. Akabah yang ketiga. Mesti kita mengenal siapakah dia. So, yang menjadi penghalang katanya sehingga katanya hana teruk dengan Allah. Disebut dalam kitab, di antaranya kitab apa kita ni kan ada. Surajut Talibin. Harap-harap kon. Kitab Surajut Talibin yang di antara daripada kitab termasuk dalam kitab Minhajul Abidin dijelaskan tentang akabah yang ketiga, yaitu penghalang-penghalang kita sampai kepada Allah. Ada 4 perkara. Itu penghalang. Yang pertama ad-dunya. Itu menjadi penghalang pertama katanya teruk kepada Allah. Yang kedua makhluk. Yang ketiga syaitan. Yang keempat nafsu.
Pitboh penghalang yang mesti dia katanya mengenal baik tanpa tak mengen dengan musuh tu. Musuh katanya sehingga katanya hantruk kepada Allah. Yang pertama ad-dunya, dunia. Lalu dengan dunia. Lalu dengan minta rezeki. Lalu dengan minta macam-macam. Kan? Yang sehingga lupa katanya kepada beribadah kepada Allah, lupa kepada wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, berlomba-lomba mengejar duniawi sehingga katanya tertegah teruk pada Allah. Padahal katanya kesadaran tak sadari, tak tipu, sering tak dengar wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquh. Tidak ada yang melata-lata di atas dunia yang hidup di permukaan bumi yang tidak ditanggung rezekinya oleh Allah. Mandum ketanggung rezeki tapi nayo dia. Ya, rezeki apa yang ditanggung oleh Allah? Kan manusia aja. Seluruh lat batat kaya batai, truk bak cemde dan canggup pure ditanggung rezeki oleh Allah. Semua ada rezeki masing-masing. Tanpa suah tealit je katanya. Ya, cuma katanya keyakinan katanya bak ditanggung rezekinya oleh Allah nyan agak kecil tan. Sehingga hana yakin tu. Payah tak berlomba-lomba sehingga tua tu yang hak tujuan kepegat katanya oleh Allah iaitu berubudiah kepada Allah. Rezeki tengku dia pegat dalam kitab dia tulis ada 4 macam rezeki. Yang pertama rezeki madmun. Yang kedua rezeki maksum. Yang ketiga rezeki mamluk. Yang keempat rezeki mau'ud namanya. Rezeki madmun itu siapa saja yang kagak pudep oleh Allah tetap ada rezeki. Artinya untuk pudep di, untuk hidupnya tetap ditanggung oleh Allah. Rezeki maksum ibarat oleh Nabi man talaba syai'an jidda wajada. Tanpa melihat siapa dia. Manjadda wajada, siapa cepat dia dapat. Itu rezeki maksum. Puji Cina ilhong yang kaya karena jumut dikerja. Memang menan gejih dari Allah. Itu rezeki maksum. Yang kenan getanya hana gebi melet-let kenan. Kah ikah beo ke pandai kaya. Ilun jumut maka kaya. Itu maksum. Hal yang wajar. Dia katanya waktu tadat rezeki maksumnya nekalan tadidik draw tu. Tadidik keturunan tu. Tak arahkan draw tu, tak arahkan keturunan dari pun. TK, SD, SMP, SMA, jenjang kuliah dan seterusnya kepu tak pegah abak hanya kajak sekolah berjumut ka kuliah sehingga sukses untuk ikah jid kepulan sekian tenang udip. Dalam pandangan tanya tenang udip, na moto, na harta, ada kekayaan nyan cara pandang tanya. Karena nyan ban tanya tak atau jenjang-jenjang untuk terus tebak rezeki yang maksud geberilah mah. Bukan artinya orang-orang yang kagak beri lagi nyan kahayu ataukah artinya kagak sayang dia Allah, belum tentu. Bisa kadang-kala itu istidraj geplurung oleh Allah tanpa melihat apakah dia mukmin atau kufur, apakah dia taat atau maksiat, tetap geberi oleh Allah. Atuh nama gigeh tetap geberi. Nya beo tetap mukuin dalam tepi. Kawanan? Itu yang kedua. Yang ketiga rezeki mamluk. Rezeki mamluk ibaratnya mana? Secara adat dia itu tidak wajar mendapat rezeki tersebut. Tetapi kamu temu dia itu secara adat dia itu tidak wajar menjadi orang kaya. Tetapi kaji kurang kaya. Dia itu tidak wajar menjadi seorang presiden, tapi kaji ke presidennya rezeki mamluk ke. Takuhmon keputujuan untuk tacok i. Takuhmon untuk ngak hasil i. Waktu takuhmon metemeng mutiara, itu tujuan apa bukan? Bukan. Itu rezeki mamluk gitu.
Ya, bah tengah takuh mon katanya tujuan nganai ka mutiara tak baca. Itu mamluk. Ya, contoh. Hal yang Allah sukai contoh yang galak gejuk. Dan tidak memandang siapa dia. Kadang-kadang wate kadon cek di kampung, wate takadon di kampung muka isira anglah. Mereka hana mungkin tapi kak kayai. Tapi kajit ke pejabat, kajit ke pulan, kajit ke pulin. Itu mamluk. Yang hak baru syarat menjadi pejabat pulan harus ada sarjana. Minimal S1. Contoh. Tahu-tahu dia hana kah lautun di kuliah. Kajit ke pulan. Itu mamluk tu. Benar. Jadi kan yang tamidai ngata kumon yang bertemu mutiara. Nyan mantang hana kategori li Allah ke tanda sayang Allah gebi mamluk, tanda sayang Allah gebi rezeki maksum, tanda sayang Allah kepada katanya gebi rezeki madmun. Tidak. Yang keempat yaitu rezeki mau'ud. Hinanlah yang geyu berlomba-lomba yang umumnya katanya tak tinggalkan hal tersebut. Apa tu rezeki mau'ud? Rezeki yang mau'ud yaitu rezeki yang janji Allah, wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Nyan rezeki mau'ud, nyan yang biu tuntut oleh Allah, nyan yang ramai hai bagi. Orang yang bertakwa, biu bertakwa kepada Allah. Bertakwa kepada Allah, yaj'al lahu makhraja, gebi jalan keluar. Hana masalah barunya. Na masalah mudah barunya. Warzuqhu min haitsu la yahtasib. Nabi rezeki li Allah min haitsu la yahtasib. Hanata kira-kira. Artinya apa? Tidak terhingga. Artinya apa lam? Hanata sangka-sangka gibi rezeki. Le gure-gure katanya ulama-ulama geja ublang tan padi dia nyang katanya. Geja unuhun tan. Hana geja unuhun lam kolkah ganyan budung macam budung nah. Ya nah. Gekerja hana dalam rangka peng saya bilang. Karena sehingga bengih awak Trans TV, Trans 7. Awak Trans 7. Nya gedung. Bengih awak ni. Hantalah dengan ya. Cik main kanyo akai kan. Nyamban. Itu rezeki mau'ud. Mereka-mereka itu ulama-ulama, guru-guru katanya nyan yang geburu. Yattaqillah. Maka ni hikayah cerita-cerita dalam kitab aulia-aulia Allah dalam beribadah kepada Allah. Kebit-kebit beribadah kepada Allah. Nyan ahwata ge ibadah li ahli family anak ngam permoh kapreh bak pintu. Mesti contohnya mihrab. Tempat beribadah aulia Allah. Kan? Gepreh bak pintu. Setelah selesai ibadah gebedah, getebit ijak anak itilap. Ditilak sajadah kana penginan gebila Allah. Itu bukan hal yang mustahil. Man ibadah katanya baik tilak-tilaknya. Rot lain gebila mana? Jalan masing-masing. Betul dia meratib nak teribega meratib kat tilaknya. Ana aga tabi pegah. Benar. Lain-lain jalan. Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja. Yakinlah. Itu rezeki yang geyu oleh Allah hanya beri kepada selain orang-orang yang tidak bertakwa kepada Allah. Ya. Takwa dengan jalan taubat, kenali itu apa takwa, yaitu menjunjung tinggi perintah Allah, meninggalkan larangan Allah. Nya mungkin ketujuh. Dah mungkin pelajaran katanya malamnya insyaallah pajan-pajan itu Rabu yang akan datang tu iaitu akhir bulan tu. Rabu akhir bulan ke Rabu yang kedai. Insyaallah kita sambung lah. Ka maklum mufhum lun. Lega dalam sebulan tak pajuh kok sore, 3 pajuh kok kering. Yang kok sore tapi bosan dia. 3 benar kok kering, punya gatai go tikat go tewon dia. Mungkin anda kementang wallahu alam bisawab. Kadang-kadang hal yang perlu kita bahas. InsyaAllah menyajud tajawub, menyajud tajawub. Mohon bertamaklumi. Baik, mungkin dari bapak-bapak atau ibu-ibu ada pertanyaan yang mau ditanyakan, silakan.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi satu pertanyaan mungkin saya yang ketinggalan yang kita tanyakan masalah taubat tadi, diterimanya taubat kita kepada Allah dan Allah. Salah satunya tadi aku sampaikan ada 4 poin ya, ada 4 poin. Kalaulah misalnya kita beranggapan zikir itu sebagai penghapus dosa dan itu diterima taubatnya untuk Allah, apakah bisa seperti itu pernyataan Nabi? Ada 4 tadi yang disampaikan, tapi ada zikir yang mengatakan untuk diterimanya taubat kita, yang perbuatan kita yang dahulu. Itu aja. Terima kasih. Ini berat tajuk. Benar. Setahu ulun betul. Zikir itu ada zikir taubat namanya. Artinya tetap tidak menafikan syarat taubat yang 4 tersebut. Tidak menafikan. Makna zikir taubat, zikir untuk mengekalkan diri kita dalam taubat. Menan mafhum, menan makna. Zikir taubat bukan artinya dengan orsi pendosa tanpa melakukan syarat-syarat taubat yang tersebut 4 guna, gepubut zikirnya. Apakah dia diterima taubat oleh Allah? Tidak. Artinya apa? Setelah dia taubat dengan syarat-syarat yang tadi tersebut guna, dia mulazamah dengan zikir-zikir taubat tersebut. Hikmahnya yaitu mengekalkan dirinya dalam taubat. Ya, benar. Cara katanya mulazamah berdawam dalam taubat dengan mengamalkan zikir-zikir. Yang zikir-zikir tersebut yaitu melunakkan hati, membaguskan hati yang lagi kita pegah buno, yang dalam surah sebetulnya hendak payah surah ni kan, yaitu membersihkan hati katanya. Seafdal zikir daripada zikir tidak ada 2 afdalu zikri fa'lam la ilaha illallah. Maka seseorang yang mau mengekalkan taubatnya bersering mulazamah dengan zikir la ilaha illallah, apalagi dengan tingkatan makam getanya udip ada tingkatan makam getanya takui makam awam bukan bodoh, tak salah, secara umum kan. Getanya dalam jiwa kita, dalam tubuh getanya ada nafsu. Tingkatan atau martabat nafsu ada 7 tingkat. Ada 7 martabat nafsu. Tingkatan yang paling rekek yaitu tingkatan nafsu yang pertama, nafsul amarah. Nah, nafsu amarah kemungkinan besar di antara getanya khususan urang pegahnya ile sang matang bak nafsu amarah. Cara mengobati, untuk kapan-kapan kita bahas tentang nafsu. Cara mengobati nafsu amarah gebegah bila baca la ilaha illallah supaya pulih nafsu amarah kepada tingkat yang kedua, iaitu nafsu lawamah. Biar dijelaskan apa? Ya, benar. Dumna geyu pula nepegah dalam kitab ya, niyu pula zikir la ilaha illallah supaya orang sembuh daripada penyakit nafsu amarah, tingkat kepada nafsu lawamah. La ilaha illallah, orang yang tidak sibuk sehari semalam hendaklah membaca zikir la ilaha illallah 7 ribu. Yang hana sibuk orang yang sibuk 7 ribu. Orang yang hana sibuk 12 ribu. Tanya betul kamu Mak duk kamu kan hana ruhun ron. Kamu nyonya urunyo kagecok terikat. Kepu wajib de gure terikat. Si uro semalam luinca tertuh, dia subuh tertuh mutampo. Tertuh luinca tertuh li subuh nya ubat hati. Yang kageyu de gurenya paling ringan kan. Ya, yaitu terikat syatariah kamu. Ya. Citanya barunya. Kecuali kita bangun. Hana hai kebut nyamban pulang yang itulah. Maka apakah obat untuk menyembuhkan penyakit daripada nafsu amarah menjadi nafsu lawamah tingkat
Yang kedua, iaitu memperbanyak la ilaha illallah dikala deng, dikala du, dikala pat mentong. La ilaha illallah, la ilaha illallah. 7 ribu bagi orang yang sibuk, 12 ribu bagi orang yang hana sibuk. Main katanya kainnya pokoknya benar. Itu obat yang paten. Obat paten untuk menyembuhkan penyakit nafsu amarah. Pertanyaan dan terjawab. Bolehkah itu untuk menyembuhkan penyakit nafsu amarah melalui zikir-zikir yang lain, wirid-wirid yang lain, subhanallah, Allahu akbar dan sebagainya, atau la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin dan sebagainya? Jawab, boleh, silahkan. Cuman benar sekali, dalam mengobati satu-satu penyakit ada yang namanya obat paten, ada yang namanya obat generik. Jangan obat paten untuk menyembuhkan penyakit nafsu amarah yaitu la ilaha illallah. Tajuk lain silakan menteri pulih. Ya benar. Dan lebih-lebih lembek salah aja ubat sakit udah oskadon saja, bet aja ubat sakit daud. Ampun sakit udah pegah tu anaga ubat. Salah aja ubat. Nah, itulah permasalahannya. Mungkin nyan salah insyaallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Macam tadi juga saya coba mengatur apakah syarat-syarat tersebut itu harus diikuti oleh sholat tobat. Yang kedua, apakah enam ketentuan pada juga tadi harus sholat tobat yang menjadi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Syarat atas sesuatu yang tidak sah bud menyahana syarat. Kebenar? Ma tatawaqqafu sahtu salah menyalam salat, atau ma yatawaqqafu sahtu syai' walaysa min syai'. Kah? Artinya syarat sesuatu yang tidak sah bud kecuali benar syarat tersebut. Adapun yang bukan syarat, lagi contoh untuk akmaliyah ibadah, itu namanya sunat. Bagi contoh orang yang tobat, tamano tobat, itu sunat hukumnya. Sunat mano tobat dan sunat salat salat taubat. Yang sunat, yang mesti wajibna yaitu syarat yang 4 bunuh. Sedangkan salat itu disunahkan. Itu lebih bagus. Cuma mana? Menurut dengan tobat di sini, tobat yang memang tobat nasuha. Artinya tobat nasuha itu tobat apa? Tobat yang ikhlas. Mana nasuha? Tobat yang ikhlas bukan karena selain Allah. Itu tobat nasuha. Ya kan? Maka seseorang yang telah kita begah bunuh, orang yang tobat katanya tobat tidak minum arak lagi karena jantung kabertuh, itu bukan tobat. Karena peng hanali hanangan main juli deh, itu bukan tobat. Kibanjit karena Allah semata. Itu yang benar dengan tobat nasuha. Ya, kah? Adapun dosa-dosa dosa yang kecil atau dosa dua. Nya dosa raya nyan hana cara ampun kecuali dengan taubat nasuha. Nya dosa kecil, lagi contoh dosa mata, kalen aurat gob, itu dosa kecil. Mabek narcana pun dosa kecil, dosa juga. Berarti mana? Mana tak begah becut. Nya begah sekurang-kurang azab di dalam neraka begah. Sekurang-kurang siksa dalam nerakanya paling ringan. Siksa dalam neraka yaitu orang gesiksa dalam neraka gepesuk silap dari bara api juga. Nyan paling kurang nya hana berat siksa dalam neraka. Ka gepesuk silap dari bara api, yak mawata gepesuk silap dari bara api tersebut lilih tu bauta. Ya, nya paling kurang. Maka anggap sepele gitu yo. Dosa yang kecil mana? Dosa yang kecil bolehkah dia hilang tanpa tobat nasuha? Jawab boleh. Ya, lagi contoh dosa mata, kan? Itu bisa hilang dengan istighfar.
bisa hilang dengan berwudu. Ya, lihat tu sembahyang, dah ada dosa. Ya, boleh dosa kecil. Maka orang yang gekun, yang gepenan orang adil, iaitu orang yang tidak pernah mengerjakan dosa besar dan tidak berkekalan dengan dosa kecil, yang karuh katanya orang adil. Hai katanya sekurang-kurang seorang semalam karena tentu wudu limau ke. Karena kagak ada. Orang yang berkekalan dengan dosa kecil kiban. Dosa kecil yang karena ada 4 dosa, hana gadah dalam getamah lain, itu namanya berkekalan. Ya benar. Maka dia kekehana lagi kan. Dia terpembunuh dosa. Katakanlah dosanya, astagfirullahaladzim ya Allah, puluh laku ya Allah, menyesal dunia Allah. Kagak ada. Kagak pampul ya Allah. Ya, tetapi punya dosa rahsia yang murid dengan tubuh ilallah taubatan nasuha, menyan dosa mesti dengan syarat-syarat yang kaluh tersebutkan kita nyobuna. Wallahu a'lam. Ya. Ana lagi. Halo. Masih ada dari ibu? Bapak-bapak? Ya. Wallahu a'lam. Doa. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم علمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا وفهمنا ما لم نفهم وأغننا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية اللهم اجعلنا يا الله من أهل السعادة والوداد ولا تجعلنا من أهل الشقاوة والعناد اللهم أعطنا رزقا حلالا طيبا مباركا وعلما نافعا وعملا تقبلا ويقينا صدقا وعقلا زاكيا ومالا كثيرا وخيرا قريبا وشرا بعيدا وعمرا طويلا وولدا صالحا وتجارة لن تبور برحمتك يا أرحم الراحمين صلى الله على خير خلقه سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم صلى الله وسلم على النبي سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين صلى الله وسلم على النبي سيدنا محمد وآله به أجمعين صلى الله وسلم على النبي سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين هدانا الله وإياكم أجمعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته